Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di video kali ini kita akan coba belajar bersama-sama gitu mengenai, riset yang akan dibahas kali ini itu tentang robot line follower berbasis analog. Nih, sebelumnya saya meminta maaf itu karena kegiatan ini kita melakukannya secara online, yang dimana menurut saya itu kurang efektif gitu. Oh iya, dan bagi yang ikut kegiatan riset go-kart, saya pribadi beserta teman-teman Profjur memohon maaf kepada teman-teman sekalian yang ikut kegiatan tersebut karena si go-kartnya itu masih ada di fakultas. Nah, sedangkan pihak kampusnya sendiri itu melarang kegiatan yang ada di kampus. Ya, dan kabar baiknya nanti itu kita akan melaksanakan kegiatan risetnya di bengkel Kang Firman. Dan ya tidak perlu khawatir itu buat si alat-alatnya yang nggak ada. Jadi udah talangin di Kang Firman. Dan sekarang ini kami beserta atasan itu lagi mencoba bernegosiasi dengan pihak Kajur supaya si gokarnya itu dapat dibawa ke bengkel Kang Firman gitu. Jadi bukan maksudnya menyalahkan kondisi atau keadaan saat ini gitu ya, tapi lebih tepatnya ini mah lebih dari kebijakan pemerintah yang membuat segalanya terasa jadi sulit. Ya udahlah. Ya, lalu sebelum kita masuk ke peragaan atau simulasi, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu sih line follower. Nah, di sini ketika diketikkan di Google gitu, banyak muncul jenis-jenis line follower, baik itu line follower analog ataupun line follower berbasis pemrograman atau Arduino ataupun Atmega dan lain sebagainya gitu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang line follower berbasis analog. Nah, kita dapat mencari referensinya dari Google. Kita dapat ambil gitu salah satu dari skematik tersebut. Nah, si line follower analog ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian input, bagian sensor, lalu yang kedua adalah bagian pemrosesan atau namanya komparator, dan yang ketiga merupakan bagian output atau yang menggerakkan si motor tersebut. Nah, sebenarnya kita dapat mendesain sesuka hati gitu masing-masing. Kita bisa mendesainnya baik itu kita menginginkan menggunakan berapa sensor ataupun kita menginginkan mau dijadiin apa sih si robotnya ini, apakah membaca gelap ataupun membaca terang. Nah, di sini ada cara kerja dari sensor itu sendiri, bagian sensornya. Di sini ada LED, ini bukan IR ya, nanti saya akan menggunakan LED. Jadi menggunakan LED super bright dan sebuah fotodioda. Nah, prinsip kerjanya itu, jadi si LED ini akan mengirimkan cahaya dan cahayanya nanti akan dipantulkan gitu ke fotodioda. Jadi si fotodioda ini akan menerima cahaya eee, apakah berwarna terang ataukah berwarna gelap. Itu dari si fotodioda itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari skematik. Tapi nanti saya akan buat sendiri gitu ya, tidak berpacu kepada, website. Nah, lalu di sini ada rangkaian komparator atau rangkaian pembanding. Rangkaian pembanding ini, terdiri dari LM324 serta potensio, lalu di sini ada LED serta resistor, kayak gitu. Lalu di sini ada rangkaian driver motor. Driver motor ini di contoh ini menggunakan high bridge ya. Jadi dia menggunakan transistor sebagai si pengenali motor tersebut. Nah, tetapi saya nanti akan menggunakan
driver motor menggunakan IC L293D. Oke, kita lanjut dulu ke rangkaian pembuatan skematiknya. Awalnya terlebih dahulu kita harus membuat sebuah rangkaian regulator atau namanya pengubah tegangan. Dari tegangan DC 12 volt kita ubah menjadi 5 volt menggunakan regulator 7805. Oke. Lalu kita di sini akan membuat si sensornya terlebih dahulu ya. Kita cari dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada resistor 470 ohm. Kita masuk ke bagian resistor di sini. Lalu kita masuk ke 0,6 watt. Saya yakin teman-teman di sini udah pada tahu lah ya. Lalu kita membutuhkan 10 kilo ohm resistor. Ini. Lalu sebenarnya kita memerlukan fotodioda. Ini nggak ada fotodioda. Oleh karena itu kita gunain yang bisa dijadikan alat simulasi itu LDR. Ya LDR. LDR itu sensor cahaya juga ya. Jadi cara kerjanya sama seperti fotodioda, hanya saja LDR ini lebih ke arah resistansi. Sedangkan fotodioda seperti dioda yaitu meneruskan arus-arus DC. Oke. Oh iya, di sini kita gunain LED. Kita bukan gunain IR LED ya, tapi LED doang. LED. Kita ambil yang biru, hijau, merah, kuning. Oke. Nah, mungkin di video kali ini saya akan percepat. Oke, di sini udah jadi rancangan dari si sensor. Sebenarnya nanti saya akan menggunakan 4 buah sensor, tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya si sensor ini. Nah, di sini itu kan ada konfigurasinya berbeda gitu. Si fotodioda ya, saya akan nyebutnya ini fotodioda gitu ya, LDR ini. Jadi si fotodioda ini akan diletakkan setelah resistor dan diletakkan dengan PCC. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, kita lihat di sini kan ya. Jadi saya akan menggunakan hasil keluarannya yang ada di bawah ini. Yang di bawah ini ya. Nah, jadi ketika kita menempatkan si fotodioda ini di bawah atau saat membaca kondisi gelap, dia akan memberikan logic high. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi si fotodiodanya yang ada di atas, dia akan menerapkan kondisi low. Ada di sininya.
gitu kan ya. Nah, kita ubah ketika si fotodioda ini, dia membaca terang. Nah, kita dapat lihat di sini, bahwa si fotodioda ini dia akan mengeluarkan logic low, sedangkan di sini ada logic high, gitu konsepnya. Tah, sebenarnya kita bebas mau menggunakan konfigurasi yang mana, sama-sama saja yang tetap, yang kok sih kata-katana, yang menentukan yang menentukan itu nanti pada bagian si komparator atau bagian si pemrosesan ini gitu loh. Kita coba buat, pemrosesannya ya, menggunakan LM324 yang ini. Lalu kita menggunakan 100 ohm resistor. Oke. Di sini saya akan buat rangkaian komparatornya, mungkin akan dipercepat. Ya, di sini sudah jadi itu rangkaian komparatornya. Nah, untuk menggerakkan si rangkaian komparator ini, kita membutuhkan, input sinyal yang diberikan dari pembacaan sensor nanti. Jadi di sini saya akan gunain pin untuk menghubungkannya. Kita namain S1. Eh, jadi ini akan sudah terhubung gitu ya. Ini saya membuat dua perbedaan. Yang pertama itu rangkaian inverting. Rangkaian inverting ini jadi si pembacaan sensor yang masuk akan dimasukkan ke bagian negatif dari op-amp. Sedangkan rangkaian non-inverting ini akan dimasukkan ke pembacaan positif dari rangkaian op-amp. Nah, sini kita dapat lihat bahwa perbandingan dari rangkaian tersebut. Tuh, ini dari pembacaan sensor yang ini dulu ya, yang high-nya yang di bawah. Nah, jadi ketika si fotodioda ini dia membaca gelap, di bagian inverting dia akan memberikan logic high gitu ke si keluarannya yang nanti akan diarahkan ke pengendalian motor. Nah, sedangkan di bagian non inverting ini dia akan memancarkan logic, eee dia memberikan logic high ini ke positif ini ke op amp, dan dia memba hasil keluarannya itu tidak nyala. Jadi dia tidak bergerak sama sekali, seperti itu. Sehingga logic yang akan dikirimkan nanti ke, penggerak atau driver motornya itu low. Nah, dari sini teman-teman bisa bikin konsep sendiri gitu.
Kita coba yang ini ya, sekarang yang S2. Nah, sekarang si ini telah terhubung dengan dua buah komparator ini. Nah, jadi ketika si fotodioda ini membaca terang, maka ketika dia dimasukkan ke dalam inverting, dia akan bergerak, menjalankan si motor. Nah, sedangkan ketika si fotodioda membaca gelap dan dimasukkan ke bagian non-inverting, dia akan bergerak. Jadi kebalikan dari sistem yang sebelumnya. Nah, dari sini teman-teman dapat merancang sebuah robot line follower analog. Gitu. Jadi gimana teman-teman ngerancangnya aja gitu. Nah, di sini panduan dari saya mah saya akan menggunakan yang ini nih. Pembacaan sensor yang ada di sini, yang yang high-nya ada di bawah. Serta saya akan menggunakan bagian inverting. Jadi pembacaannya akan dimasukkan ke inverting. Nah, di sini bebas teman-teman mau gunain yang mana. Mau ikutin saya juga boleh. Boleh aja. Oke. Dan di sini saya telah membuat rangkaiannya. Karena saya di sini berniat membacanya mendeteksi gelap, mendeteksi si lakban itu gitu. Jadi saya membutuhkan 4 buah sensor. Tapi sebenarnya 2 buah sensor juga bisa, asal konfigurasinya lain. Teman-teman juga bisa membuat sendiri dengan 2 buah sensor dan juga sistem pembacaannya terang. Jadi si sensornya nanti harus dikasih jarak gitu. Seperti contoh yang kayak gini, yang tadi. Nah, dia akan membaca terangnya, bukan membaca gelapnya. Gitu loh. Nah, saya akan buat kebalikannya. Jadi saya akan membaca gelapnya, bukan terangnya. Hebat bahasanya. Nah, ini seperti tadi, ini masuk ke inverting. Ini hapus tadi. Di setiap sistem ini itu harus ada yang namanya sebuah penggerak. Di sini saya menggunakan penggeraknya yaitu menggunakan IC L293D. Untuk mencarinya, kita tinggal tulis saja L293D. Maka akan muncul. Ini nih. Untuk konfigurasi IC sendiri, kita dapat lihat di sini, di Google datasheet-nya. 93D. Nah, ini datasheet dari driver motor L293D. Nah, sebenarnya nanti kalau di Proteus mah ya, biasanya kalau membuat layout itu suka otomatis diarah-arahkan gitu jalurnya kemana aja. Saya jelasin dulu konsepnya. Ini ada S1, S1 masuk ke sini, ke rangkaian op-M1, S2 rangkaian op-M2, dan seterusnya. Gitu ya kan. Nah, lalu output dari keluaran si op-amp atau pembanding ini akan dimasukkan ke dalam rangkaian driver motor L293D. Begitu juga yang output 2, 3, dan 4. Nah, ini konfigurasinya. Saya perbesar. Nah, output 1, output 2, output 3, output 4. Dan si VSS dan VS ini saya akan memberikannya 12 volt, tenaga 12 volt. 12 volt dari mana? Dari regulator
yang telah kita buat tadi, itu biar kenceng dan groundnya dihubungkan dengan ground. Lalu hasil motornya nanti akan dimasukkan ke motor, tentu saja. Oke, kita langsung praktekkan simulasinya saja. Pertama kita oh ya, ini kondisi awal dulu ya. Sebenarnya nggak ada kondisi awal sih. Nah, jadi kan saya, netapinnya si pembaca gelap. Jadi membaca isolasinya. Jadi ketika si sensor membaca gelap, si fotodiodanya membaca gelap, ini LDR sih, dari pantulan cahaya yang diberikan, maka si motor akan jalan, gitu loh. Nah, dia akan mengeluarkan ini. Nah, dari konsep itu bisa kita bisa ubah-ubah sebenarnya. Kita bisa deteksi si sensor, si pemrosesannya jadi baca terang ataupun lainnya. Nah, jadi ini tuh kita lihat susah banget jelasinnya. Nah, si motor ini mundur. Si motor ini mundur ketika si sensor warna kiri itu membaca ke kiri. Bayangin lah, bayangin. Jadi sensor belah kiri dia akan menggerakkan si motornya ke kiri. Nah, otomatis itu si sensor bagian tengah ini dia akan jalan kan, dia akan terkena gitu. Bukan jalan, dia akan kena warna hitamnya dan si sensor kiri ini akan melepas warna hitamnya. Nah, untuk itu kita buat si sensor yang tengah ini saling berdempetan. Salah. Agar supaya si motornya kena dua-duanya. Ketika membaca gelap, sensor tengahnya membaca gelap, si motor ini akan laju ke depan. Itu konsepnya. Terus ketika si sensor ini ada belokan dan otomatis kan si sensor yang tengah ini akan kehilangan pembacaan gelapnya kan. Nah, sehingga yang membaca gelapnya itu sensor bagian atas. Sensor yang ini dia akan membaca gelap. Nah, dia akan mundur. Dia akan mundur ke belakang sedikit sehingga mengembalikan posisi ini kembali menjadi terang dan ini menjadi gelap lagi. Gitu loh. Nantilah orang contohin. Tapi sayangnya aku nggak punya gearboxnya, jadi nggak bisa dijalanin. Nah, gitu loh konsepnya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri sebenarnya saya udah bikin. Nah, ini bagian sensornya. Ini ada LED, fotodioda, dan di sini ada terminal blok. Ini rangkaian PCB-nya. Nah, si sensor yang tengah ini kita dempetkan. Dan si sensor yang bagian kiri dan kanan itu harus berjauhan. Supaya apa? Supaya dia itu membaca terang dan ini membaca gelap di isolasinya. Sesuaiin aja ukurannya sama isolasi gitu. Lalu untuk bagian komparatornya, nah ini skematiknya sebenarnya sama aja sih sama yang sebelumnya, sama yang kita buat. Ini sama-sama aja. Cuma di sini tambahin regulator, 2 buah kapasitor, dioda serta beberapa terminal blok.
Nah, ini rangkaian yang telah saya buat. Itu, di sini ada LM324, ada switch-nya, dan lain-lain. Terus untuk bagian itunya apa, penggeraknya si motor, ini tuh cukup mudah. Kita menggunakan yang namanya IC L293D. Tinggal buat rangkaiannya aja sesuai yang telah kita desain. Tuh. Nanti orang coba itu aja apa, simulasiin si motornya. Oke. Ya, jadi di sini udah ada rangkaiannya kan. Tadi ada input sensor, ini sensornya. Yang ini yang berwarna ini adalah LED super bright. Lalu ini adalah fotodioda. Nah, yang ini lalu si sensor ini terhubung dengan si komparator. Komparator ini memproses ya penjelasannya seperti yang ada di dalam teori lah sebelumnya. Lalu di bagian ini adalah bagian si motor drivernya. Di sini ada IC L293D yang untuk menggerakkan si motor tersebut. Nah, kita lihat di sini gimana ya? Untuk mengatur si motor ini, si sensornya itu harus dikendalikan menggunakan apa, potensiometer namanya. Potensiometer yang terhubung dengan IC LM324. Nah, untuk mengaturnya gitu, kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu si LED ini sebagai indikator. Nah, kabelnya rekam sih. Rekam tuh bro. Saram itu rekam. parah. Rekam. Banyak-banyak. Rekam aja. Kau ya. Baik, takutnya santai. Nah, untuk mengkonfigurasinya, ini kita nyalakan dulu si LED sampai menyala, lalu kita atur sampai dia mati. Tuh, kayak gitu. Begitu juga yang lainnya. Nah, kita coba di garis ini ya. Peristiwa. Ya, itu. Nah, kita lihat di sini pergerakan si motor. Bentar, kurang ini. Kurang dalam bos. Nah, lihat ketika si tengah ini keduanya nyala, kan sensor yang ada di sini itu berhempitan. Ya, berhimpitan. Sehingga si sensor ini membaca garis warna hitam ini, dan si bannya si motornya akan bergerak maju ke depan. Gitu. Lalu ketika si sensor yang sebelah kanan itu membaca di bagian kanan, si LED ini akan menunjukkan indikator dan si motor akan bergerak ke kiri, ke belakang. Motor kirinya akan ke belakang sehingga pergerakannya akan menjadi seperti ini. Nah, sampai si motor ini kedua-duanya bertemu lagi gitu ke garis hitam sehingga akan maju lagi seperti itu. Begitu juga dengan Ya siap. begitu juga dengan yang ini sensor di sebelah kiri ini. Nah, ini si motor bakal mundur ke belakang. Lalu di sini pergerakannya akan seperti ini. Nah, di sini akan maju lagi seperti itu. Mungkin peraganya kayak gitu ya. Soalnya saya nggak ada gearbox di sini, sehingga seadanya aja gitu. Ya. Mungkin cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.